Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Hevi Susanti. Sebelumnya mari kita perkenalkan diri dulu. Dimulai dengan saya, nama saya Farah Rahman Hakim. Perkenalkan, nama saya Dika Fitra Bianika. Nama saya Siti Amelia Khairunisa. Saya Nurul Syuhada. Nama saya Salsabila. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian lagi bahas apa nih? Kami lagi membahas hakikat PKN dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Oh, menurut kalian pengertian PKN itu apa? Jadi gampangnya PKN itu adalah pelajaran yang ngajarin kita bagaimana cara jadi warga negara yang baik. Gak cuma soal hafalan pasal UUD atau Pancasila, tapi lebih gimana kita ngerti dan ngejalanin nilai-nilai yang ada di dalamnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, di PKN kita belajar soal hak dan kewajiban. Hak itu kayak sesuatu yang memang kita dapatkan seperti hak sekolah, hak berpendapat, dan hak hidup tenang. Tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban kayak aturan atau hormat sama orang lain dan ikut serta menjaga persatuan negara kita. Jadi intinya PKN itu ngajarin kita buat balance antara apa yang kita terima dan apa yang kita kasih sebagai warga negara. Selain itu, PKN juga ngajarin kita pentingnya persatuan dalam keberagaman dan Indonesia kan punya banyak banget suku, budaya, agama, dan bahasa. Nah, lewat PKN ini kita diingatkan kalau semua itu harus jadi kekuatan buat bersatu, bukan malah bikin kita jadi ribut. Jadi pengertian PKN itu seperti itu. Oh gitu. Terus sejarah PKN itu bagaimana sih? Nah, gini ya, sejarah PKN itu dari yang aku tahu ya, PKN itu tuh udah ada dari sejak Indonesia awal merdeka. Waktu itu negara kita baru berdiri. Nah, para pendiri mikir kalau mau negara ini bertahan lama, rakyatnya harus ngerti dong apa itu PKN. Nah, apa itu negara, Pancasila, UUD, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Makanya harus dibuat pendidikan untuk semua warga negara agar semuanya tahu. Nah, jadi intinya PKN itu pelajaran yang khusus dibuat untuk mengajarkan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi pelajaran PKN ini sempat beberapa kali ganti nama loh. Nah, jadi waktu itu pertama kali di tahun 1947 awal munculnya itu PKN itu namanya Civic Education atau enggak tuh bahasa kitanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, tahun 1992 ganti nama lagi jadi pendidikan kewargaan negara tambah negaranya. Nah, tahun 1975 diganti total jadi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Nah, generasi orang tua kita tuh banyak nih yang belajar PMP ini. Nah, lalu tahun 1994 namanya berubah lagi jadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sampai sekarang namanya tetap PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tapi materinya yang semakin diperluas. Gitu. Oh, panjang juga ya sejarahnya. Terus kenapa sih PKN itu termasuk peran penting bagi seorang sarjana? Menurut penelusuran aku ya, PKN itu memiliki peran penting bagi seorang sarjana karena itu nggak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tapi juga membentuk kepribadian dan karakter warga negara yang berakhlak. Melalui pembelajaran PKN, mahasiswa itu dapat memahami nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. PKN juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, mata kuliah PKN ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai keberagaman, serta menanamkan sikap toleran dan cinta tanah air. Oleh karena itu, PKN membekali sarjana agar menjadi pribadi yang berkompeten, berintegritas, serta siap berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Lalu dampak PKN untuk masa depan apa? Dampak PKN untuk masa depan, menurut yang aku rangkum, itu yang pertama untuk membentuk generasi berkarakter PKN, untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kejujuran yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan global. Yang kedua itu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
Dengan memahami sejarah, Pancasila dan UUD 1945, generasi muda lebih sadar untuk menjaga persatuan, kedaulatan, serta kebudayaan bangsa. Yang ketiga, untuk melatih sikap demokratis, PKN mengajarkan cara berpendapat, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan konflik secara damai. Yang keempat itu mendorong partisipasi aktif warga negara, misalnya melalui gotong royong, pemilu, dan kegiatan sosial. Yang kelima itu untuk mencegah disintegrasi bangsa dengan pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat lebih sadar akan bahaya perpecahan sehingga menjadi persatuan dalam keberagaman. Dan terakhir, untuk membangun generasi yang taat pada hukum. PKN menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aturan dan hukum sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan adil. Oh, jadi kesimpulannya PKN itu bukan sekedar hafalan ke pasal ya, melainkan pembelajaran tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan menyimpan hak dan kewajiban. Dan sejak Indonesia merdeka, mata pelajaran ini telah mengalami berbagai perubahan nama ya, sampai akhirnya menjadi PPKN. Terus bagi seorang sarjana, PKN ini sangat penting karena tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk integritas, karakter, dan keterampilan berpikir kritis. Dampak PKN bagi masa depan pun sangat besar, yaitu antara lain membentuk generasi berkarakter, menumbuhkan nasionalisme, melatih sikap demokratis, mendorong partisipasi aktif, serta membangun kesadaran hukum. Jadi PKN ini membekali generasi muda agar menjadi sarjana dan profesional itu cerdas, bermoral, berintegritas, serta siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, benar. Udah nggak sih pembahasan kita pada hari ini? Iya. Terima kasih ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sekian pemaparan video dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi